Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya selaku ketua kelompok 3 dan sekaligus yang akan ikut membacakan materi akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Fajri Musaddaq, Ania Salsabila Putri A, Rika Nurul Aulia, Tasha Aprilia Hasrul, Nur Alfia Qadri, Yut dan juga Yutri. Dan juga tidak berlama-lama saya akan langsung melompat ke dalam materi yang akan saya bacakan, yaitu apa yang dengan bahasa baku. Berbicara tentang bahasa baku, lebih tepatnya disebut ragam hias bahasa baku dan bahasa non baku, berarti kita membicarakan tentang variasi. Inggris variety bisa kita sebutkan begitu. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam hias bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Dan juga sedikit tambahan, kata baku pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Contohnya aktif, aktivitas, ambien, andal, apotik, advokat, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa yang tepat sangatlah penting, sebagaimana bahasa pada umumnya terdapat bahasa formal dan juga tidak formal. Pada umumnya, bahasa formal digunakan pada kegiatan resmi akademis dan juga sedangkan kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mulai dari pergaulan sosial, percakapan sehari-hari dengan sesama teman, dan juga dalam percakapan saat mulai rapat tidak resmi. Sesuai dengan konteksnya, bahasa formal menggunakan kata baku dalam setiap unsur katanya. Maka penting untuk mengetahui kata baku dan tidak baku dalam setiap berbahasa. Hal ini dilakukan sebagai kesesuaian tatanan bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat penyampaikan pesan-pesan yang akan diberikan yang dapat membuat kebingungan bahasa. Sedikit tambahan, kata baku mempunyai pengertian adalah pemakaian disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, kata baku merupakan kata yang sudah benar sesuai aturan maupun ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Berbeda halnya dengan kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak disesuaikan dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku tidak akan ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, kata tidak baku sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rapat tidak resmi, maupun mungkin yang paling umum adalah kita temukan di kalangan masyarakat sehari-hari, karena cenderung lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga kadang tidak sengaja digunakan dalam penulisan bahasa lisan maupun tulisannya tidak formal. Berikut presentasi dari saya, Muhammad Reza Akbar Muiz, selaku kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berikut kita akan melihat teman-teman kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil bagian bacaannya. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pendapat menurut para pakar. Pertama, Halim pada tahun 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakaiannya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Kedua, ada Dittmar pada tahun 1976 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam ujaran dari satu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominannya di dalam masyarakat itu. Tindakan pengesahan norma itu dilakukan melalui pertimbangan nilai yang bermotivasi di sosiopolitik. Ketiga, ada Herman dan Stork pada tahun 1972 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang secara sosial lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada
pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di sekitar pusat kebudayaan atau politik di suatu masyarakat tutur. Keempat, ada Pei dan Genor pada tahun 1945 mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialog suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialog-dialog lainnya dan disepakati penutur dialog lainnya sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku. 1. Fungsi pemersatu. The unifying function adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal, dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. 2. Fungsi pemisah. Separative function adalah bahwa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi formal dan tidak formal. 3. Fungsi harga diri. Prestige function adalah bahwa pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya, karena ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan hidup sehari-hari. 4. Fungsi kerangka acuan. Frame of reference adalah bahwa ragam bahasa baku itu dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Keempat fungsi itu akan dapat dilakukan oleh sebuah ragam bahasa baku kalau ragam bahasa baku itu telah memiliki 3 ciri yang sangat penting, yaitu yang pertama, ciri kematapan yang dinamis. Wujudnya berupa kaidah atau aturan yang tepat. Namun kematapan kaidah itu cukup luas sehingga dapat menerima kemungkinan perubahan dan perkembangan yang bersistem, baik di bidang kaidah gramatil maupun di bidang kosakata, peristilahan, dan berbagai ragam gaya di bidang sintaktik dan semacik. Ciri kematapan ini dapat diusahakan dengan melakukan kodifikasi bahasa terhadap 2 aspek yang penting, yaitu 1. Bahasa menurut situasi pemakaian dan pemakaiannya, dan 2. Berkenang dengan struktur sebagai suatu sistem komunikasi. 2. Ciri kecendekian. Bahasa baku harus diupayakan agar bahasa itu dapat digunakan untuk membicarakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Kecendekian ini dapat dilakukan dengan memperkaya kosakata dalam segala bidang kegiatan dari keilmuan. Yang ketiga, ciri kerasional. Bahasa harus tampak dalam penggunaan bahasa baik di bidang kosakata maupun struktur sintaksis. Kosakata dengan makna-makna yang paradoksal dan kontroversial tidak mencerminkan kerasional. Ada 5 dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku. Dasar atau kriteria itu antara lain: yang pertama, dasar otoritas. Penentuan baku atau tidak baku berdasar pada kewenangan orang yang dianggap ahli pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. Yang kedua, dasar bahasa penulis-penulis terkenal. Seperti yang dikatakan Ali Jabana, bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadikan patokan bahasa yang baik. Yang ketiga, dasar demokrasi. Untuk menentukan bentuk bahasa yang benar dan tidak benar baku dan tidak baku, tentunya kita harus menggunakan data statistik. Setiap bentuk satuan bahasa harus diselidiki, dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Yang keempat, dasar logika. Dalam penentuan baku dan tidak baku digunakan pemikiran logika, bisa diterima akal atau tidak. Yang kelima, dasar orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat. Sejalan dengan konsep Moiliono di atas, maksudnya penentuan baku atau tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa orang-orang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, pengarang, guru, dan sebagainya.
Materi selanjutnya adalah pemilihan ragam baku. Dari sekian banyak ragam atau variasi suatu bahasa, ragam atau variasi mana yang harus dipilih untuk dijadikan ragam bahasa baku? Dalam hal ini, Moeliono mengatakan, pada umumnya, yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya, termasuk di dalamnya adalah para pejabat, para guru, warga, media massa, alim ulama, dan cendekiawan. Ya, materi yang selanjutnya yaitu usaha pembakuan bahasa. Sebagai salah satu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana, antara lain 1. Pendidikan. Kiranya jalur pendidikan formal merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk menghidupkan eksistensi bahasa baku. Pendidikan sebagai situasi formal bukan hanya membutuhkan penggunaan bahasa baku, tetapi juga merupakan tempat untuk menyebarluaskan pengembangan dan penyebaran bahasa baku. Yang kedua, industri buku. Adanya industri buku berarti juga menghambat pengembangan dan penyebaran bahasa baku, sebab melalui bukulah ragam bahasa baku tulis dapat ditampilkan. Ketiga, perpustakaan. Adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang tersedia cukup banyak akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Yang keempat itu administrasi negara. Kelangsungan eksistensi bahasa baku dapat terjamin dengan adanya administrasi negara yang rapi, tertib, dan teratur. Dan yang terakhir yaitu media massa, surat kabar, dan makalah merupakan sarana bacaan yang paling banyak mendekati masyarakat. Ya, yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia baku. Andai kata kita telah memilih salah satu ragam bahasa Indonesia untuk dijadikan ragam baku dan mengolahnya agar ragam tersebut memiliki ciri kemantapan yang dinamis, memiliki ciri kecendikian, dan memiliki ciri-ciri kerasionalan, maka tindakan pembakuan itu harus dikenakan kepada semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan sistematik. Tentunya proses pengolahan itu harus dilakukan terus-menerus selama bahasa itu digunakan. Secara resmi, fenomena bahasa Indonesia telah ditentukan keberadaannya, tetapi mengenai lafalnya atau ucapannya belum pernah dilakukan pembakuan. Namun, ada semacam konsensus yang rumusnya terbentuk negatif, bahwa yang disebut lafal bahasa Indonesia yang benar adalah lafal yang tidak lagi menampakkan ciri-ciri bahasa daerah. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.